Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke inti video, perkenalkan saya Salma Rahmawati dari program studi pendidikan geografi kelas 4B dengan NIM 2000586. Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit mengenai artikel jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Video ini ditujukan sebagai pengganti ujian tengah semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman, MA. Artikel yang telah dibuat memiliki tema mengenai geografi dan Islam dengan judul Bumi dalam Perspektif Islam dan Sains, Perspektif Mahasiswa Muslim Pendidikan Geografi. Bumi merupakan satu dari 8 planet yang ada di tata surya sekarang ini yang dijadikan sebagai tempat tinggal makhluk hidup, terutama tempat tinggal bagi manusia. Bumi menjadi planet yang dapat dijadikan tempat tinggal bagi makhluk hidup karena bumi memiliki beberapa faktor yang mendukung terciptanya dan berlangsungnya kehidupan. Sudah menjadi naluri ya bahwa manusia memiliki sifat ingin tahu, di mana rasa ingin tahu tersebut juga muncul pada tempat yang ditinggalinya, yaitu bumi. Penelitian untuk mengetahui bumi sudah banyak dilakukan sejak dulu. Bahkan menurut sejarah, terdapat ilmuwan muslim yang pada zamannya telah dapat mengukur bahwa bumi itu bulat. Penelitian tersebut dilakukan oleh Al-Biruni. Hasil dari penelitian tersebut mencerminkan bahwa rasa ingin tahu akan hal ini adalah bumi menjadi dasar dalam terbukanya atau munculnya pengetahuan yang baru yang sebelumnya manusia tidak tahu. Menurut Aristoteles pada tahun 276 sampai 104 sebelum Masehi, geografi merupakan penulisan tentang muka bumi, di mana geografi menjadi ilmu modern yang mengkaji tentang bumi, baik itu proses pembentukan hingga aspek kehidupan di dalamnya. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, geografi akan terus berkembang. Hingga saat ini banyak terdapat penemuan, penelitian maupun informasi baru yang terus bertambah. Namun, informasi yang ada pada buku geografi di sekolah tidak sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan Islam. Dengan begitu, pada kesempatan kali ini, jurnal ini akan membahas dan mengkaji mengenai bumi dalam perspektif Islam dan sains, perspektif mahasiswa muslim pendidikan geografi. Kebanyakan artikel yang saya dapat temukan bukan membahas spesifik mengenai bumi itu sendiri, melainkan membahas misalnya alam semesta, matahari, dan meteor dilihat dari perspektif Islam dan sains, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gusti Afifah dan kawan-kawan yang membahas mengenai konsep alam semesta dalam perspektif Islam dan sains. Dalam penelitiannya membahas mengenai penciptaan alam semesta merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ayat di dalam Al-Qur'an yang mengajak kita untuk merenungkan ciptaannya, tak terkecuali tentang alam semesta. Alam semesta merupakan ruang di mana terdapat kehidupan biotik dan abiotik di dalamnya, serta berbagai macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum diungkapkan oleh manusia. Sangat banyak misteri mengenai alam semesta yang belum diketahui oleh manusia. Salah satu misterinya adalah tentang sistem alam semesta itu sendiri, dari proses penciptaan alam semesta, perputaran benda yang ada di alam semesta, dan lintasan atau orbit. Terlebih dahulu, artikel ini yang dilakukan oleh Gusti Afifah dan kawan-kawan untuk mencoba memaparkan dan menganalisis tahapan-tahapan penemuan ilmuwan mengenai sistem alam semesta. Galaksi merupakan kumpulan benda ruang angkasa yang jumlahnya miliaran. Kumpulan galaksi yang ditemukan oleh Hubble berbentuk bunga mawar dan memancarkan warna merah. Artinya, benda-benda angkasa di galaksi tersebut memancarkan frekuensi yang semakin kecil. Perlu dicatat bahwa teori tersebut ditemukan baru-baru ini, yaitu sekitar tahun 1929. Padahal jauh sebelum itu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, antara tahun 70 sampai 1473 Masehi, Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran telah mengabarkan hal tersebut.
di mana di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 73 sampai 78 yang artinya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang mana kamu dustakan. Di dalam Al-Quran selalu lebih terdepan daripada sains, tetapi Al-Quran bukanlah buku pelajaran sains. Al-Quran merupakan penuntun bagi umat manusia dalam mengarungi ketiga dimensi kehidupan, yaitu dimensi alam fana, barzakh, dan akhirat. Salah satu kemukjizatan atau keistimewaan dari Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Selanjutnya masuk pada artikel yang dibuat oleh saya dan kelompok saya mengenai bumi dalam perspektif Islam dan sains. Yang kami himpun dalam penelitian itu menggunakan metode kuantitatif, di mana dengan membagikan tautan kuesioner kepada para mahasiswa muslim pendidikan geografi. Hasil kuesioner tersebut terhimpun sebanyak 26 responden yang terdiri dari angkatan 2018, 2019, 2020, dan 2021. Dari hasil yang didapat dari kuesioner yang dibagikan adalah berikut. Yang pertama, pemahaman mengenai teori Big Bang, keadaan tetap, osilasi, dan teori nebula beserta dalilnya. Yang kedua, pemahaman mahasiswa pendidikan geografi UPI mengenai teori pembentukan bumi dan tata surya beserta dalilnya. Yang ketiga, pemahaman mahasiswa mengenai teori bentuk bumi beserta dalilnya. Keempat, pemahaman tentang asal-usul manusia di bumi beserta dalilnya. Yang kelima, pemahaman mahasiswa geografi mengenai litosfer beserta dalilnya. Yang keenam, pemahaman tentang atmosfer bumi beserta dalilnya. Dan yang terakhir itu mengenai pengetahuan bahwa dengan mengetahui bumi dalam perspektif Islam dan sains dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil kuesioner yang dijawab oleh responden dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh para responden menjawab kuesioner dengan mengetahui dan paham akan teori yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan atau sains. Tetapi tidak semua responden yang menjawab kuesioner tahu akan dalilnya atau ayat yang berkaitan. Referensi yang digunakan dalam pembuatan artikel jurnal diantaranya pertama ada Jamaluddin AD tahun 2010 mengenai konsep alam semesta menurut Al-Quran. Yang kedua ada buku yang ditulis oleh Cassionobe dan Syukuran pada tahun 2014 yang judulnya Keajaiban Planet Bumi dalam Perspektif Islam dan Sains. Yang ketiga ada Gusti Afifah Syarifah Ayub dan kawan-kawan pada tahun 2010 mengenai konsep alam semesta dalam perspektif Al-Quran dan sains. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bagi. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video ini. Sampai bertemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.